Hai kawan-kawan, semangat pagi. Kali ini kami akan membahas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anis, Eko, Evi, Ina, dan Fijar. Agenda kali ini kita akan membahas 10 bab dari undang-undang ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini berisikan tentang penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah penting yang akan sering dipakai dalam undang-undang tentang pelayanan publik ini. Di antaranya adalah pelayanan publik, penyelenggara, atasan satuan kerja penyelenggara, organisasi penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, dan sistem informasi. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun secara elektronik. Bab 2 UU Pelayanan Publik menjelaskan mengenai maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pelayanan publik. Maksud dari UU Pelayanan Publik yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan dari UU Pelayanan Publik adalah 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas,
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bab 3 UU Pelayanan Publik menjelaskan mengenai pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik. Demi menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut memiliki tugas masing-masing yang terdiri atas 1. Pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, kecuali pimpinan lembaga negara dan atau pimpinan lembaga komisi negara yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan DPR. Kedua, Gubernur pada tingkat provinsi wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada DPRD provinsi dan Menteri. Ketiga, Bupati pada tingkat kabupaten wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada DPRD kabupaten atau kota dan Gubernur. Keempat, Wali kota pada tingkat kota wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada DPRD kabupaten atau kota dan Gubernur. Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk pembina. Penanggung jawab memiliki tugas mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu dengan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kerjasama antar penyelenggara bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kerjasama antar penyelenggara sebagaimana meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah bagian 5 tentang kerjasama penyelenggara dengan pihak lain. Untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain, diperlukan syarat sebagai berikut. 1. Pihak lain ini harus berbadan hukum Indonesia. 2. Kerjasama ini tidak boleh lebih dari 14 hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan. Sedangkan untuk ketentuannya yaitu, perjanjian kerjasama dituangkan sesuai peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada standar pelayanan. Penyelenggara wajib menginformasikan perjanjian kerjasama kepada masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan kerjasama berada pada penerima kerjasama, sedangkan secara keseluruhan berada pada penyelenggara. Informasi tentang pihak lain dan penanggung jawab kegiatan harus disampaikan secara jelas oleh penyelenggara kepada masyarakat. Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Saat ini, kita akan masuk bab keempat, yaitu tentang hak, kewajiban, dan larangan. Bab keempat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu tentang hak dan kewajiban bagi penyelenggara. Penyelenggara mempunyai hak sebagai berikut: memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya,
melakukan kerjasama, dan mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik dan lain sebagainya. Kemudian kewajibannya yaitu meliputi 1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan. 2. Menyusun dan menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan. 3. Menempatkan pelaksana yang kompeten, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu tentang kewajiban dan larangan pelaksana. Pelaksana mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dari penyelenggara. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai undang-undang. 3. Memenuhi panggilan suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk larangannya yaitu meliputi 1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMD atau BUMN. 2. Meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali alasan yang sah sesuai undang-undang. 3. Menambah pelaksana tanpa persetujuan dari penyelenggara, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bagian ketiga, yaitu tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak sebagai berikut. 1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. 2. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. 3. Mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kewajibannya yaitu meliputi 1. Mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan. 2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan publik. 3. Berpartisipasi aktif mematuhi peraturan penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Pada bagian pertama, dibahas tentang standar pelayanan. Berkaitan dengan standar pelayanan ini, penyelenggara berkewajiban menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Berikutnya adalah bagian 2, yaitu tentang maklumat pelayanan. Penyelenggara berkewajiban untuk menyusun maklumat pelayanan, yaitu pernyataan bersanggupan penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Maklumat pelayanan ini wajib dipublikasikan secara luas dan jelas. Selanjutnya adalah bagian ketiga, tentang sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi ini berisi tentang semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Sistem ini juga dikelola oleh penyelenggara, dan penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Selanjutnya, bagian keempat dari bab ini mengatur tentang pengelolaan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan atau penggantian. Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. Berdasarkan laporan tersebut, penyelenggara melakukan analisis dan daftar kebutuhan. Nah, berdasarkan analisis dan daftar kebutuhan yang telah dibuat, penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip dalam pengelolaan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik, wajib mengumumkan selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka. Perbaikan tersebut dilarang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik. Penyelenggara dilarang memberikan izin dan atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan tidak berfungsinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, terkait
Saham penyelenggara yang berbentuk BUMN dan BUMD yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindah tangankan dalam keadaan apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila dilanggar, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Bagian kelima dari bab ini mengatur tentang pelayanan khusus. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan tersebut dilarang digunakan oleh yang tidak berhak. Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang yang memenuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. Selanjutnya, bagian ke-6 dari bab ini mengatur tentang biaya atau tarif pelayanan publik. Biaya atau tarif pelayanan publik akan dibebankan ke negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Penentuan biaya atau tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-7 dari bab ini mengatur tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, bagian ke-8 dari bab ini mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan, pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Bagian ke-9 dari bab ini mengatur tentang pengelolaan pengaduan. Terkait pengelolaan pengaduan, penyelenggara berkewajiban, yang pertama, menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Yang kedua, mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam batas waktu tertentu dan menindaklanjutinya. Kewajiban yang ketiga, mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Dan kewajiban yang keempat adalah menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Bagian ke-10 atau bagian terakhir dari bab ini mengatur tentang penilaian kinerja. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Bab 6. Peran serta masyarakat. Peran masyarakat dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah bab 7 penyelesaian pengaduan. Bagian 1, pengaduan. Pengaduan ini bisa dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pengajuan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya, paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan. Pengaduan ini disampaikan secara tertulis yang memuat yang pertama, nama dan alamat lengkap, kedua, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan,
dan uraian kerugian material atau imaterial yang dideritanya. Ketiga, permintaan penyelesaian yang diajukan. Dan yang keempat, tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya, dan dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu itu dapat dirahasiakan. Pengaduan dapat disertai bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait pengaduannya dari penyelenggara dan atau pelaksana untuk mendukung pembuktian, penyelenggara dan atau pelaksana itu wajib memberikannya. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman dan atau DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Atasan Satker penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada Satker penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan. Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan aduan masyarakat atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara dan atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat identitas pengadu secara lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, tempat dan waktu penerimaan pengaduan, dan tanda tangan serta nama pejabat atau pegawai yang menerima pengaduan. Penyelenggara dan atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi apakah informasinya lengkap atau tidak. Jika materi aduannya tidak lengkap, pengadu itu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima tanggapan yang diinformasikan dari pihak penyelenggara dan atau ombudsman. Apabila berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 hari tersebut, pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Selanjutnya di bagian 2 adalah penyelesaian pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman. Ombudsman ini memiliki kewajiban menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini. Menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan itu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Lalu membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik. Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah ini dilakukan paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Lalu melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman. Bagian ketiga yaitu penyelesaian pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. Proses pemeriksaan untuk memberi tanggapan pengaduan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara. Penyelenggara ini wajib yang pertama menerima dan merespon pengaduan. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak yang teradu karena alasan tertentu, maka dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. Dalam hal pengadu ini menuntut ganti rugi, maka pihak pengadu ini menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Lalu yang kedua, memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Keputusan ini wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 hari sejak diputuskan. Dalam hal pengadu ini menuntut ganti rugi, keputusan memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman itu dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. Adjudikasi khusus dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Mekanisme dan tata cara adjudikasi khusus diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman, sementara mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Yang keempat, memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara ini wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Lalu menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan ini tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Bagian keempat,
pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat itu dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan atau penyelenggara. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggara itu diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat melapor penyelenggara kepada pihak berwenang. Laporan tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan atau penyelenggara. Dalam pasal 54 bab 8 terdapat beberapa jenis sanksi yang berbeda-beda tergantung pasal-pasal yang dilanggar oleh penyelenggara atau pelaksana. Yang pertama adalah sanksi teguran tertulis. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 11 ayat 2 dan ayat 3, 15 huruf G, dan pasal 17 huruf E. Lalu, ada sanksi teguran tertulis dan apabila dalam waktu 3 bulan tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Sanksi ini dikenakan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, pasal 13 ayat 1 huruf B dan huruf E, pasal 15 huruf E dan huruf F, pasal 16 huruf A, pasal 17 huruf B dan huruf C, pasal 25 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 44 ayat 1, pasal 47 ayat 1, pasal 48 ayat 1, dan pasal 50 ayat 9. Lalu, ada sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 tahun tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 33 ayat 2. Selanjutnya, ada sanksi teguran tertulis dan apabila dalam waktu 3 bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 36 ayat 1 dan ayat 4. Selanjutnya, ada sanksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 15 huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf I, pasal 23 ayat 4 dan ayat 5, pasal 25 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 ayat 1, pasal 36 ayat 2, pasal 37 ayat 1, pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 3, dan pasal 50 ayat 2. Selanjutnya, ada sanksi penurunan pangkat ke pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 38 ayat 1. Selanjutnya, ada sanksi pembebasan dari jabatan. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 11 ayat 1, pasal 15 huruf B, huruf E, huruf C, huruf K, dan huruf L, pasal 16 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, pasal 17 huruf A dan huruf D, pasal 20 ayat 2 dan ayat 3, pasal 22, pasal 28 ayat 4, pasal 33 ayat 1, pasal 36 ayat 3, pasal 48 ayat 2, pasal 50 ayat 1 dan ayat 4. Selanjutnya adalah sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 15 huruf A, pasal 20 ayat 1, pasal 26, dan pasal 33 ayat 3. Lalu ada juga sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar pasal 27 ayat 1 dan 49 ayat 1. Selanjutnya, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf C dan ayat 4 huruf C yang melanggar ketentuan
dalam pasal 15 huruf A, pasal 26, pasal 33 ayat 3, dan pasal 36 ayat 3, diberikan sanksi pembekuan misi dan atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Lalu, jika penyelenggara yang terkena sanksi tersebut apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan tidak melakukan perbaikan kinerja, dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam pasal 55 dan 56, terdapat dua jenis sanksi, sanksi pidana dan sanksi denda. Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban dalam pasal 25 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan ayat 4, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, diberikan sanksi pidana jika atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain, dan tetap membayar biaya ganti rugi untuk korban yang besarannya ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Lalu penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban dalam pasal 25 ayat 1 dan 28 ayat 1 dan ayat 4 diberikan sanksi denda jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang besarannya ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, dalam pasal 57 dan 58 disebutkan bahwa sanksi-sanksi bagi penyelenggara dalam pasal 54 sampai dengan 56 yang sudah kita bahas sebelumnya dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. Pengenaan sanksi dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik tersebut. Jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian, maka wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan lalu pimpinan penyelenggara dan atau pelaksana yang dikenai sanksi-sanksi di atas dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyelenggara melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam bab 9 ini mengenai tentang ketentuan peralihan hanya terdapat satu pasal, yaitu pasal 59 yang menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lambat selama 2 tahun. Selanjutnya adalah bab 10 dan merupakan bab terakhir dalam undang-undang tentang pelayanan publik ini. Dalam bab 10 ini akan membahas mengenai ketentuan penutup dan terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 60, 61, dan 62. Dalam bab 10 ini ada beberapa poin penting yang harus diketahui. Yang pertama, peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan publik, serta mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Lalu, penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, kewajiban negara menanggung beban pelayanan harus dipenuhi selambat-lambatnya dimulai tahun anggaran 2011. Lalu undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan undang-undang ini ditempatkan pula dalam lembar negara Republik Indonesia. Sekian ya kawan-kawan, terima kasih, semangat pagi!